bukan Pak Jokowi yang bicara, bisa-bisa demo 7 hari 7 malam, tidur di jalanan. Kalau bukan kena saya. Kalau bukan kena saya. Kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat siapa? Bapak. Itu bukan Pak Yusuf Kalla ya, tapi Bapak Chaplin. Pak JK tidak pernah dikasih kesempatan karena bodoh, otak Pak JK itu bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang si Somad gitu ya. Tahu ya Somad ya? Bukan Somad penjual bakso, bukan ya kan. Yang kata netizen ya kan, telah membungkam muncungnya si Chaplin. Untung saja ya. Yang membungkam munculnya si Chaplin ini Somad gitu loh, bukan Jokowi. Coba Jokowi yang ngomong ya kan, bukan Somad. Bisa-bisa kalau Jokowi yang ngomong ya kan. Akan ada demo berjilid-jilid 7 hari 7 malam ya kan. Emang si Somad ngomong apa sih bang? Si Somad bilang, hanya setan yang ngomong saya dan saya ya kan. Fir'aun, ya kan, Namrud dan lain sebagainya. Netizen plus 62 ini nemu aja videonya Somad yang macam kayak gini. Kalau nonton kayak gini gimana ya perasaannya si Chaplin ya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Untung, bukan Pak Jokowi yang bicara, bisa-bisa demo 7 hari 7 malam, tidur di jalanan. Kalau bukan kena saya. Kalau bukan kena saya. Kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat siapa? Bapak. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat siapa? Bapak. Saya. Memangnya kamu siapa? Saya. Emang kamu siapa? Aduh, Blin, gimana Blin? Laporin Blin, itu si Somad Blin. Jangan hanya si almarhum Krismon ya yang kau laporin karena menganggap memfitnah dirimu. Jangan hanya Bung Ade Armando yang kamu laporin dan jangan hanya Jokowi yang disenggol. Somad ini juga laporin Blin. Karena muncungnya udah kurang ajar kepadamu. Laporin Blin. Lanjut. Kalau bukan kena saya. Kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat siapa? Bapak. Saya. Memangnya kamu siapa? Jadi yang dimaksud oleh Pak UAS, Ustadz Abdul Somad, itu bukan Pak Yusuf Kalla ya, tapi Bapak Chaplin. Chaplin siapa?
Chaplin 24%. Jadi garis bawahi sekali lagi ya, bukan Pak Yusuf Kalla, tapi Bapak Chaplin 24%. Dengerin ya, di garis bawahi ya, bukan Pak itu tadi ya, nggak usah saya sebutkan namanya. Kenapa Bang takut? Bukan takut. Saya ini udah bawaan sejak lahir ya. Kalau ngeliat orang yang macam kayak gitu, orang munafik segala macam, jangankan ngeliat gitu loh, nyebut namanya aja enek. Jadi enak saya mau menyebutkan namanya, ya kan? Tolong digaris bawahi, itu si Chaplin. Aduh, saya tunggu ya Pak Chaplin ya, laporannya ke Polda Metro Jaya ya untuk Somad ya kan? Ayo Plin, laporin tuh si Somad, kurang ajar si Somad itu. Masa ngata-ngatain kamu kayak gitu? Menyamakan dirimu dengan setan. Itu ada undang-undangnya Plin. Lanjut. Kasih tahu semua itu terumur itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Iya deh Pak. Iya. Saya juga jadi ketua kelas karena Bapak juga kan. Nih Pak, udah tua Pak, istirahat dulu Pak. Jangan ngotot-ngotot terus. Ingat Pak, hipertensi Pak. Bisa picu stroke Pak nih Pak. Mending istirahat deh. Udah pada tua juga udah pada uzur, masih ribut-ribut aja. Pak, nih udah tua, mending Bapak istirahat ya Pak. Sehat-sehat ya. Nah, sehat-sehat Pak ya. Udah tua Pak, utang 30 triliun Pak. Sehat-sehat ya Pak, jangan marah-marah terus. Biasanya sih ya, secara psikologi, coba tengok tuh di TikTok itu banyak orang-orang yang macak peneliti psikologi gitu kan. Orang itu mengalami gangguan atau nama psikologinya nggak labil, salah satunya kalau punya banyak utang. Hah? Kalau udah punya banyak utang, sensitif kali, ya kan? Ada tetangga bisik-bisik, dikiranya itu sedang membicarakan atau ngegosipin kita, gitu kan? Iya. Makanya ada AI almarhum Krismon langsung dilaporin, ya kan? Nggak taunya AI, malu nggak? Ya malu lah. Sekarang Bung Ade Armando dilaporin. Satu lagi Plin, ya. Si Somad itu harus kamu laporin. Masa nyamain kamu dengan setan? Coba bayangin. Lanjut. Saya ini bukan siapa-siapa. Hanya orang kampung. Orang lain boleh ragu. Orang lain boleh cemooh. Tapi hasil kinerja saya itu menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Selamat pagi Bapak Jokowi. Terima kasih. Orang-orang di balik layar, ketua para pembenci, orang-orang yang menganggap paling berjasa, sekarang mulai muncul ke permukaan. Bukan kebetulan. Tapi ini pancingan. Ketika para pion tumbang satu persatu, sang raja mulai kegerahan. Lompat sana, lompat sini demi mencari sensasi. Mulai dengan narasi-narasi, kalimat-kalimat merendahkan. Kalimat-kalimat si paling berjasa sudah mulai digaungkan. Tapi syukurlah mereka mulai unjuk gigi di depan umum. Tidak di balik layar lagi. Satu persatu mereka akan dipermalukan. Bukan karena orang lain, tapi karena kelakuan diri sendiri. Salam. Nah, iya. Syukurlah mereka sudah mulai unjuk gigi ya. Unjuk gigi apa unjuk kumis Bang? Unjuk kumis. Mereka udah pada unjuk kumis ya, walaupun kumisnya cuma seuprit macam Chaplin, ya kan? Iya, minimal mereka atau dia tidak berada di balik layar lagi yang hanya menjadi bohir ya untuk menyerang Pak Jokowi. Keren. Sekali lagi pesan saya Plin ya. Laporin itu si Somad yang sudah menyamain dirimu dengan setan. Kurang ajar emang Somad itu Plin. Lanjut. Bung Parmela, kok lain kali penampilanmu hari ini? Udah pakai kumis, pakai baret lagi. Kau ini sekarang ini sedang mewakili siapa sih? Kau sedang mewakili Charlie Chaplin atau sedang mewakili Uri Barret? Aku nggak mewakili siapa-siapa. Aku mewakili diriku sendiri. Ya suka-suka aku dong berpenampilan seperti apa ya kan? Aduh, iya Bung Parmela, kau itu konsisten lah. Kalau Uri Barret, Charlie Chaplin. Lah, ada yang salah rupanya kalau ku kombinasikan dua-duanya.
Sekarang mau bahas apa sih Opung Parabelak? Ya kita mau bahas dua-duanya. Nggak perlu dibahas Opung Parabelak, Charlie Chaplin udah mati. Lagian perasaan Charlie Chaplin kumisnya nggak kayak gitu deh. Ya. Minta maaf. Tapi gimana Pak? Ini kan kemarin Pak Jika juga sempat menyinggung kalau misalnya Bapak menjadi presiden bisa rusak negara ini gitu. Yang menilai bukan saya. Yang menilai bukan saya, tapi yang menilai adalah puluhan juta, bahkan ratusan juta masyarakat. Ya kan, kayak aku bilang tadi kan, dia mau bilang, aku aja orang kampung bisa jadi presiden, masa lu enggak? Ya kan, dia ingin mengatakan bahwasanya saya orang kampung, memang betul. Ya dibawa Bapak Prabowo oleh karena Ibu Megawati, tapi karena saya orang kampung ini, masyarakat boleh terbangunkan, Indonesia boleh terbangunkan, ya infrastruktur boleh terbangunkan, bisa terbangun bangsa ini gara-gara Bapak Joko Widodo yang orang kampung tersebut. Beliau bukan anak pengusaha, beliau bukan anak konglomerat, bukan. Tapi beliau bisa membawa bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang bisa diperhitungkan. Siapa yang setuju dengan pernyataan Opung Parabelak ini? Siapa yang setuju? Siapa yang gak setuju? Komentar dulu. Setujulah Pak, setujulah kalau Opung Parabelak yang ngomong ya sangat setujulah Pung ya. Daripada saya setuju omongannya si Chaplin, ya enggak lah walaupun si Chaplin kaya ya kan. Alah si Chaplin 2 kali menjadi wakil presiden, enggak, saya lebih setuju omonganmu Pung ya. Kurang lebih seperti itu ya, lanjut. Salam waras dari Pringsew, kembali hadir lagi saudaraku. Saya membuat VT tentang politik Indonesia, yaitu para politik, para elit, terutama para pembenci Pak Jokowi sedang dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka bersifat munafik. Kenapa saya bilang munafik? Mereka tidak mengakui kebaikan Pak Jokowi. Dari pembangunan tol, dari pembangunan IKN, dari pembangunan beberapa industri yang dibangun, dan dari Freeport yang diambil, dari Mahakam, banyak banget yang diselamatkan oleh Pak Jokowi. Mereka semua tidak mengakui kebaikan Pak Jokowi ini. Di surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Allah berfirman yang artinya jangan kau campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kalian sembunyikan kebenaran sementara kamu mengetahuinya. Mereka orang yang zolim ini orang yang tidak mengakui kebaikan Pak Jokowi. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Sekarang Allah murka, timbullah seseorang mengutak-atik ijazah. Nggak masuk akal ijazah. Pak Jokowi, JK itu panernya. Tapi walaupun paner dulu, Pak JK tidak pernah dikasih kesempatan karena bodoh otak Pak JK itu bodoh. Maka tidak dikasih kesempatan pada waktu jadi wakilnya karena bodoh. Kenapa nggak saya bilang bodoh? Ikut-ikutan sekarang kelihatan tampak bodohnya, ikut-ikut mengomentari ijazah. Kan bodoh ini. Sementara untungnya apa, ruginya apa tentang ijazah ini. Nah, ini. Jadi orang yang menutupi kebaikan sementara dia mengetahui. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Maka orang-orang yang munafik seperti itu, kata Allah, tempatnya di neraka jahanam.
Sekarang seperti di neraka mereka, seorang Yusuf Kala dihujat masyarakat seluruh Indonesia. Iya, seorang Yusuf Kala, harga dirinya hancur karena tampak kebodohannya. Bodoh Yusuf Kala, bodoh. Ini Jaran Kepang seperti itu. Nanti seandainya JK ini sadar, akan timbul lagi. Nah, pawangnya siapa? Pawangnya Allah. Ketika mereka para munafik ini menyadari atas perbuatannya yang tidak baik, baru Allah akan mereda ini. Tapi ketika mereka ini masih berisi kukuh keras akan menghancurkan orang baik, nggak bakal Pak Jokowi runtuh, nggak bakal. Justru semakin harum, justru semakin dicintai masyarakat. Sekarang saya melihat viti-viti Pak Jokowi dari arah penjuru sedunia. Mereka datang berbondong-bondong datang ke tempat Pak Jokowi mengucapkan salam sehat selalu. Terima kasih. Iya, itu fakta yang tidak bisa dibantah gitu ya, bahwa rumah Pak Jokowi itu sampai detik ini itu dikunjungi ya kan oleh orang dari seluruh wilayah Indonesia, bukan semuanya, tapi hampir setiap wilayah di Indonesia ini ada orang yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Dan bukan hanya dari seluruh pelosok Indonesia, tapi juga dari berbagai belahan dunia. Iya kan? Iya, intinya begitulah. Hah? Kok bisa-bisanya Jokowi jadi presiden katanya gara-gara si Chaplin? Ini omongan orang yang sedang sakit hati gitu loh. Omongan orang yang secara psikologi itu sedang sensitif-sensitifnya. Yaitu tadi, mungkin karena utang 30 triliun itu sudah jatuh tempo waktunya bayar. Jadinya semuanya disenggol, semuanya dilaporin. Cuma kita masih menunggu teman-teman ya. Apakah si Somad akan dilaporin oleh si Chaplin? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.